gini ya, mohon maaf nih, rumah sakit juga emang kerjanya buat ngurusin lu doang gitu. Terus bilang, dok Nah, kami boleh ya pinjam ambulannya, tolong. Terus kayak masih yang kayak, dok harusnya kalian tuh ngejemput dong peti kita. listen, 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 listen. Nah, tadi kan kalau gua dengar kan lu bilang untuk masalah pemakaman gitu-gitu kan, peti, ambulans segala macam itu kan diurusin sama palang hitam, benar nggak, Sa? Betul, betul banget. Nah, Sama si kalau palang gitu, hitam. iya, kenapa kalau tadi masalah ada yang pasien yang keluarga pasien dia bilang, saya tinggal di Bogor, saya mau pemakamannya di Bogor aja, boleh nggak dok gini-gini. Nah itu kenapa lu nggak bilang aja, oh ya udah itu langsung aja diurus sama palang hitam gitu. Kenapa nggak gitu? Sa? Nah, emang nih ya, emang para netizen-netizen budiman itu kan emang suka rada-rada nih ya. Udah tau lah lu alurnya, udah tahu nih ya lu apa tata caranya nih, udah tahu tata caranya semua, tetaplah bilang gini, Dok, tapi nanti ini dari Palang Hitam butuh konfirmasi nih dari rumah sakit. Kalau kita boleh nih mindahin ke tempat lain. Padahal sebenarnya adalah nggak ada hubungannya sama si rumah sakit. Itu adalah konfirmasinya lu ke Palang Hitam, lu mau pindah ke tempat pemakaman gitu loh. Dan itu kalau misalkan lu misalnya dari Jakarta nih, terus lu mau dimakamkannya di Tangerang, ya lu harus hubungi juga dinas pemakaman yang ada di Tangerang. Lu koordinasi dari lu ke sana nih, lu koordinasi ke sana sendiri gitu ya, karena kan nggak ada sangkut pautnya sama si Jakarta gitu ya. Nah, belum lagi kalau misalkan mereka udah koordinasi sama sono ya, diribetin nih gitu ya, misalnya kayak tadi kan petinya berarti dari si Tangerang dong, petinya dari Tangerang tuh mesti cukup 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 datang ke Jakarta. Terus nanti dia bilang lagi, tolong ditolongin dong, nanti kalau misalkan sekarang petinya nggak diambil, nanti petinya diambil sama orang lain, kita nanti nggak dapat peti, gimana ya gitu. Kan lu yang mau pindah, kan lu yang mau pindah. Ini pemerintah udah ngasih lu fasilitas. Yang minta ribet siapa? Kan lu yang minta ribet. Ya lu urusin lah keribetan lu sendiri. Nggak usah ngajak-ngajak kita ikutan ribet gitu. Udah, maksud gue sulitnya tuh di mana sih untuk ya udahlah, masalahnya ini COVID gitu loh. Kalau ini bukan COVID, lu mau lu dimakaminnya di ujung Beruk sebelah mana ke, lu mau bawa keluar Jawa ke, selalu dah gitu. Nah ini kan udah ada aturannya, udah ditunjuk Betul. juga, dan udah difasilitasin. Gila gak sih maksud gue? Menurut gue ya di sisi ini loh, kurang baik apa? Satu, lu sakit COVID, lu ditanggung, lu nggak bayar, ya. Lu udah nggak bayar nih, lu perawatan COVID gitu ya. Lu oksigen pakai tuh sebanyak-banyaknya, lu nggak bayar, gitu ya. Lu udah menikmati tuh oksigen tuh. Ya di saat orang-orang lain udah kesulitan cari oksigen, ya. Terus lu segala macam udah di cover gitu ya, sampai sampai lu meninggal, sampai keluarga Anda meninggal, ya. Lu dari mulai pemulasarannya, dari mulai petinya, ya saudara-saudara, dari mulai tempat pemakamannya sudah ditanggung. Sudah tinggal lu cemplung aja itu ke liang kubur. Apalah susahnya? Ya, lu masih lah mikir, mikir, iya dong, soalnya nanti pengajian kita jauh. Ini COVID. Siapa yang suruh lu ini bikin-bikin pengajian di saat lagi pandemi kayak gini? Lu boleh ngajakin orang berdoa, silahkan. Tapi kalau lu rame-rame, hati-hati ya, kena undang-undang. Kemarin aja kan ada yang ditegur tuh. Ya, bikin rame-rame tuh, apa tuh acara selamatan atau apapun itulah gitu. Coba tolong gitu. Bukannya dilarang, Bunda. Nggak dilarang. Ya lu mau berdoa boleh, lu mau bikin syukuran boleh. Ya udah lu di rumah aja tuh. Mungkin cuma sama 3-4 anggota keluarga aja tuh. Itu pun dengan protokol ya. Lu kasih jarak tuh 2 meter ya satu orang ya. Gitu. Nggak bisa lu undang orang-orang, ini yuk, mohon maaf ya gitu ya. Ini kita syukuran nih kalau mungkin di apa namanya kita di apa namanya kalau kita di Kristen Katolik ada ibadah tutup peti gitu ya, kan nggak bisa, cuman itu si pastor atau si pendetanya itu cuman memberkati, selesai kita doakan. Bahkan sekarang ibadah tutup petinya lewat Zoom, ya lewat Zoom. Bisa dong itu ya, mohon maaf nih para petinggi-petinggi agama, boleh dong ya ibadahnya, ibadah kedukaannya, apapun agamanya, boleh kan ya di by Zoom aja gitu, nggak usah kan ya kumpul-kumpul. Lu nanti kumpul-kumpul, lu sedih-sedih ya, lu sedih-sedih sama kematian keluarga lu, nanti lu tiba-tiba kena COVID, terus lu mau nyusul itu.
Kok nyusul itu? Coba, Nah iya, perlu gue pertanyaan kasih gua jalan tol buat nyusul. Bisa loh. Ah, iya, pertanyaan gua iya itu petinggi-petinggi agamanya yang ngedoain mereka itu sekarang datang ke lokasi atau beneran kayak lu bilang pakai Zoom tuh? Zoom coy. Zoom. Hmm. Zoom Nah, ada. sekarang Gitu. gue mau nanya, dari pembahasan kita yang kemarin nih, pembahasan podcast kita yang kemarin, ya tentang pasien yang datang ke rumah sakit lu nih, untuk sekarang di hari ini itu bertambah banyak atau dia stay segitu-gitu aja? Banyak coy. Banyak. Banyak. Nggak ada kurang-kurangnya. Nggak tahu. Gue kalau di luar sana bilang, gue nggak tahu. Sampai detik ini gue tidak merasakan pasien itu berkurang. Saat ini ya. Gitu ya. Tabung oksigen gue tetap habis, ya. Orang yang marah-marah nyari rumah sakit tetap habis, waiting list gue di rumah sakit juga tetap habis, maksudnya tetap panjang gitu ya. Jadi nggak tahu gitu, dan gimana ya, sulit gitu kalau dan setiap hari banyak sekali ambulans yang datang ke rumah sakit gua, nggak tahu dari mana, nggak ada konfirmasi. Biasanya tuh ada sistem kalau misalkan lu mau ngerujuk pasien, ya itu ada sistem namanya SPGDT gitu ya, ada kayak call centernya lah gitu ya, yang oh ya nih gue mau kirim pasien nih ke tempat lu ya gitu, oh oke. Kondisi pasiennya gimana, oh gini gini, oke oke kita konsul dulu ya, oh udah oke ya kirim aja gitu. Biasanya tuh ada tektokan tuh kayak gitu. Saat ini banyak sekali setiap harinya ambulan lalu lalang ke tempat kita, nggak tahu itu pasien dijemput dari mana, ya nggak ada konfirmasinya, datanglah itu. Nunggu di ambulan lama, bilang nggak apa-apa saya nunggu di ambulan sampai saya bisa dapat bed, nggak apa-apa saya bawa tabung oksigen saya sendiri, dan bla 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 bla. Well, nggak cuma masalah lu bawa tabung oksigen sendiri, Bunda. Enggak gitu konsepnya. Tapi masalahnya, ya tenaga kesehatannya juga kurang di dalam. Mau ngapain? Sekarang kalau kalau ada yang pernah ngeliat berita-berita gitu ya, di beberapa rumah sakit pemerintahan, kalau ini mungkin gue boleh sebut ya, gitu ya, kalian boleh cek sendiri, di RSUD Cengkareng, di RSPAD Gatot Subroto, itu sudah tenda-tenda semua, dan itu sudah buat perawatan pasien tuh. Kalian bisa bayangin nggak sih, ngerawat pasien di dalam tenda? Tenda loh, Serius, bukan, mohon maaf nih ya, bukan tenda-tenda yang ala-ala cantik, ala-ala tiktokers apa Instagramable gitu loh, enggak loh ya. Kan ada tuh ya tenda-tenda cantik gitu ya, yang bisa lu buat foto-foto, hai aku di dalam tenda gitu kan. Nggak gitu, ini orang sakit. Ya lu bayangin ya, di luar rumah sakit loh itu. Ya, nah, di gue baru tenda mau bilang, panas. tendanya di parkiran rumah sakit gitu, bukan di dalam gedung. Enggak, di parkiran, Gila. ya. Di parkiran, lu bisa bayangin nggak sih, di dalam tenda itu kan panas ya, apalagi kalau misalkan lu siang-siang gitu. Lu kesian nggak sih, udah petugasnya pakai APD full, ya, itu pasiennya cengap-cengap, udah gitu belum lagi mereka dimarah-marahin gitu kan, dihina-hina sama si pasiennya, belum lagi nanti dihina-hina sama keluarganya. Bayangin nggak sih, bisa, maksudnya gini loh, oke, lu akan, tapi kan orang sakit, orang kan butuh pertolongan. Iya, ngerti. Tapi lu bisa ngelihat nggak sih sisi lainnya dari COVID ini gitu loh, di mana tenaga kesehatannya itu yang bener-bener, yang itulah garda terdepan, itulah yang jadi prajurit, tapi itu juga yang dihina-hina. Itu juga yang, mohon maaf ya, di kebun binatangin gitu ya, itu juga yang dimaki-maki, itu juga yang bego-begoin, digoblok-goblokin gitu. Kok nggak mikir ya, padahal kita udah kerja sudah selalu lebih dari jam waktu kita. Kita ngorbanin segalanya. Ngorbanin waktu dengan keluarga kita, gitu ya, ngorbanin kesehatan kita sendiri, gitu ya. Udah banyak loh, gitu. Dan kemarin pun bahkan gue ya ini selentingan ya. Ada salah satu seorang perawat gue, dia berantem sama ibunya sendiri karena dia bilang karena si perawat gue ini kerja di rumah sakit itu luar biasa pengabdiannya, sampai dia udah nggak bisa pegang anak, sehingga anaknya itu kan dititipin sama orang tuanya gitu. Dan orang tuanya bilang, kami udah tua, kami juga nggak bisa ngurus anak kecil banyak gitu ya, anaknya lagi aktif-aktifnya. Kopal pasti tahu lah, kalau anak lu yang lagi pegang sana, lagi pegang sini, itu kan ngurusnya susah banget. Dia sampai kemarin tuh bener-bener bilang, dok, kayaknya saya mau resign deh, karena saya mesti ngurus anak. Lu bayangin nggak sih, udah sampai segitunya loh, ngorbanin
mengorbankan waktu pribadinya, mengorbankan keluarganya, mengorbankan kesehatannya, masihlah kalian juga nggak ada pikiran akal sehatnya. Cobalah, jangan maksudnya selalu dibilang ini, selalu tuh kalau misalkan datang tuh selalu deh, dok, ini kan nyawa. Iya, emang lu pikir nakes nggak punya nyawa? Coba. Jadi kalian pikir nyawa kalian berharga, tapi nyawa nakes nggak berharga. Gitu. Gitukah konsepnya? Coba dipikir ya, Bapak Ibu, Bunda, ya Ayah. Gimana lah itu Nah, kalau udah dibilang kayak gitu. nah Tapi kalau tapi gue tapi tarik bener simpul dulu, juga. sorry gue potong dulu. Tapi bener, Oh ya, kemarin itu sempat temen gue itu kena COVID dan nyari rumah sakit tuh susah loh. Dan udah gitu betul. saturasi oksigennya tuh di 87. Nyari oksigen pun susah. Bener-bener susah Sah. setengah mati. Betul, sampai dia nyari-nyari ya broadcast di grup gitu kan. Ya siapa yang tahu ada tempat kosong rumah sakit yang punya ibaratnya IGD kosong gitu kan. Dan sampai semua jawabannya penuh semua. Sampai Iya, nggak ada tempat sama sekali. Gitu tuh. Penuh dan nggak bohong. Emang ngeri sih, emang ngeri. emang Nah, terus ngeri ya. Gue juga ngerasain. nah terus sekarang dengan keadaan begini gimana nakesnya lu, Sa? Banyak banget yang tumbang. Jujur aja. Kayak, aduh, hari ini sebenarnya gue juga sedih gitu ya. Karena sedih sekaligus seneng gitu ya. Kemarin kan salah satu dokter gue positif. Terus udah isoman, udah pengobatan segala macam, akhirnya dia negatif sehingga dia bisa balik lagi kerja gitu. Baru hari ini dia kerja, tiba-tiba temennya yang lain positif. Jadi kayak, nih dokter gue udah baru balik nih. Terus ya positif lagi satu. Nah, bagaimana ketenagaan gue cukup? Kalau kayak begini ya sama aja gitu. Gue setiap kali misalnya gue kayak kemarin juga kejadian gitu. Gue dapat nih 3 dokter baru. Wih, relawan mantap nih. Pokoknya gue aduh seneng banget nih ya bisa dapat tambahan pasien lah supaya bisa bantu teman-teman lain nih gitu ya. 4 orang positif. Mohon maaf. Gimana beban kerjanya bisa dibagi? Jadinya sama aja. Jadi sama aja dong gitu kan. Sama aja tetap kurang gitu. Gue nyari tenaga supaya cukup, tapi ujung-ujungnya juga banyak yang positif gitu. Kalau dibilangin, emang kenapa kok bisa pada positif sih? Emang mereka nggak patuh protokol dan segala macam. Teman-teman, kalian nggak tahu kan kondisi itu di dalam tuh kayak apa. Mungkin kalau ada yang pernah ini gue sebutkan ya, karena gue salut banget sama jurnalistiknya beliau. Pasti teman-teman semua tahu. Saya kagum sama Kakak Najwa Shihab. Mudah-mudahan dia dengar gitu. Siapa tahu kan kita bisa diundang ya. Gitu. Dia pernah membuat dokumenter bagaimana penanganan COVID dan bagaimana mencekamnya suasana di dalam rumah sakit gitu ya. Kalian boleh nonton dokumenterinya gitu. Well, itu beneran terjadi. Ya, mungkin banyak yang lebih parah yang kalian nggak bisa lihat gitu, yang tenaganya tuh udah, bahkan gue di tempat gue ya, karena mereka udah saking kelelahannya, kebanyakan pasien dan harus berjibaku ya, akhirnya tuh karena mereka banyak yang karena keletihan ya, dan sudah mulai nggak enak badan aja, mereka tetap maksain masuk. Kenapa? Nggak ada orang. Ujung-ujungnya tau nggak, mereka sampai infus dirinya sendiri, saling infus teman satu dengan yang lain, supaya mereka tetap bisa seger, suntikin vitamin satu sama lain, akhirnya masukin obat sendiri. Bayangin nggak sih? Bayangkan nggak sih? Maksudnya segitu loh perjuangannya mereka, karena mereka bilang, aduh, kalau saya istirahat, teman saya kasihan, beban kerjanya nggak kebagi, pasiennya banyak dok, gitu. Banyak banget yang curhat kayak gitu, ya, sehingga mereka akhirnya daya tahan tubuhnya jadi turun karena kelelahan. Kebanyakan ya yang kalau di tempat gue ya, banyaknya adalah mereka kelelahan, akhirnya daya tahan tubuhnya turun. Dan jujur, ini kalau di tempat gue ya, gue nggak tahu tempat lain. Gue rasa tempat lain pasti sama ya. Semua nakes melakukan yang terbaik apa yang mereka bisa. Semuanya literally yang terbaik gitu. Karena jujur,
Kami menangis ketika kami juga nggak bisa nyelamatin pasien. Kalian jangan pikir kalau kami tuh nggak punya hati. Kalian jangan pikir kalau misalkan tuh pasien cengap-cengap depan kami, itu kami, oh iya ya udahlah ya, terima nasib lah ya. Nggak gitu. Nggak gitu konsepnya Bunda. Ya, kami juga punya hati. Setiap pasien meninggal, di dalam hati kami juga sakit. Sakit. Oh, jadi kalau dibilang tenaga, oh ini petugas-petugasnya udah nggak berperi kemanusiaan ya, udah nggak mikirin kita, pasiennya nggak mau dikasih oksigen, nggak bisa dilakukan penanganan, bla 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 bla. Hey, mulut netizen yang budiman, coba lu jadi gue dulu, pakailah lu hazmat gue dulu, pakailah lu tuh nih masker N95 dulu, ya, lu cobain dulu deh, ya dengan pakaian kita ya super astronaut itu lengkap. Ya, lu cobain dulu. Terus lu bantuin dulu tuh pasien kita yang cengap-cengap, ngurusin nih obat-obatannya, ngurusin nih oksigennya, ngurusin mesin-mesinnya. Ya belum lagi ya menanggapi pertanyaan keluarga-keluarga ente yang sebejibunnya, ya, yang membuat kepala kami pusing, ya. Dan setiap kali, karena gue pernah melakukan ini ya, Anda ngajakin saya ngobrol, ya, saya nggak bisa nanganin pasien itu di dalam, gitu. Saya lebih milih saya nanganin pasien itu di dalam, tolongin mereka dibandingkan gue nanggepin omelan, obrolan lo, atau debatan lo gitu. Ngapain? Mending gue tolong itu yang di dalam. Waktu gue lebih berharga untuk nolong yang di dalam dibandingkan dengerin ocehan lo. Sebentar. Gitu. Biasanya tanyain apa aja, Sa? Kayak, gue ngerti ya, pasti semua orang kalau misalkan keluarganya sakit, pasti mau tahu kondisinya gimana, obat-obatannya apa aja, bla 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 gitu kan. Gitu ya. Jujur kita udah nggak sempat, paling kita akan memberikan brief singkat gitu. Tapi kayak nanti selalu nanyanya tuh yang kayak, kalian tuh di dalam tuh ngapain aja sih gitu. Kok yang saya lihat kayaknya biasa-biasa aja. Dan pernah ada dong yang ngomong begini, ya IGD gue lagi penuh. IGD gue lagi penuh ya. Nih, kapasitas bednya di dalam tuh aslinya cuma ada 12 tempat tidur. Terus kita udah naikin menjadi 20 tempat tidur. Ya, terus pasien yang datang 50 biji, tolong ya. Terus dia bilang nih, IGD-nya kosong kayak gini kok, masa nggak bisa terima lagi? Mulut sama mata dipakai. Masih, coba. Itu di dalam udah banyak, udah sampai sampai ada yang bawa kasur sendiri, bawa tikar sendiri, udah nggak bisa kita apa-apain lagi. Udah nggak kepegang. Gue aja udah nggak tahu ini pasien mana, ini udah gue periksa apa belum, sampai segitunya. Karena udah saking hektiknya, terus udah terlalu banyak, kita juga udah nggak tahu lagi. Gitu. Dan dia bilang nih dengan santainya, IGD-nya kosong kok. Masa nggak bisa masuk? Lu buta Dia apa lihat gimana yang ya? mana itu, Sa? Dia lihat yang mana, Lu ngeliat yang serius? mana? Iya, lu tuh ngeliat mana? Sedangkan nakes gue tuh, maksudnya gue kemarin udah sempat sharing kan, jumlah nakes gue tuh nggak cukup gitu saat ini. Gitu. Saat ini tuh bener-bener yang super duper tight gitu ya. Dan tiap hari kita juga, jujur di tiap hari sekarang saat ini banyak yang meninggal karena kita udah bener-bener kayak varian yang baru ini luar biasa lebih ganas ya menurut gue gitu ya. Dari apa yang gue lihat, dan bener-bener yang jelek tuh banyak banget, dan yang datang ke kita gini lah. Kayak tadi, Kopal itu satu teman gue nyariin itu saturasinya 87% gitu. Lo tahu yang datang ke gue berapa? Yang datang ke gue ada yang cuma 30%, 20%. Gila. Wow. Terus mau ngomong apa gue? Gue mau ngomong apa? Umur berapa? Gitu. Cuy, udah nggak pandang bulu loh. Gue pernah ya. Enggak, maksudnya Edo nanya umur lu berapa, Sa? Enggak dong. Enggak gitu konsepnya dong. Ya Bapak, saya ulangin ya. Saya ini 17 tahun. Tolong dicatat. Ya guys. Pantesan dokter muda baru kuliah. Gimana? Sorry, saya jenius loh. 17 tahun. Udah gelar dokter. Ya, healthy people itu pencitraan dia doang ya, 17 tahun. Dia udah nggak segitu ya. Ini lu kredibilitas lu turun loh, Sa. Lu ngaku kayak begitu gimana sih?
awet muda, gue tuh awet muda gitu ya, nggak Tampang apa-apa 17, sih. umur Iya, 60 gitu ya kan saya. muka boleh 17 tahun, boleh, nggak apa-apa. Secara usia mungkin, ya nggak usah disebutkan 60 ya, gitu. Tolong ya, kalau masalah umur, ya, sama berat badan buat perempuan itu sensitif. Nggak usah Ah, lu masih, ya ya. di sini nggak ada perempuan kayaknya. Mohon maaf, Oke, gue live Nana meeting mau dulu cari ya. ribut Bye sama bye. saya ya? Gue nggak ikutan ya bro, gue nggak ikutan bro. Oke. Hmm. Nah, Saya tahu rumah Anda loh. Jangan sampai nanti saya tiba-tiba mengirimkan sesuatu ya ke rumah Anda. Hati-hati loh ya. siap. Oke, Oke, lanjut. Nah, jadi jujur ya, gue juga sebenarnya juga ngeri-ngeri ya kalau ngeliat orang meninggal ya. Tapi kalau lu ngomong kayak gitu, berarti setiap hari lu bakal yang ngomong kasar yang nyumbang orang meninggal setiap harinya dari rumah sakit. Ya, sama ini true. gue mau nanya Sa. Apa kalian nggak coba untuk buka untuk sukarelawan gitu loh Sa, untuk membantu para nakes kalian? Udah. Jawabannya adalah udah. Terus gimana? Jawabannya adalah udah. Tapi kalau boleh kalian lihat ya Instagramnya Pemprov DKI, Instagramnya Wisma Atlet, semua atau di rumah sakit lain ya, semua tuh udah nyari relawan. Semua tuh udah saling kayak siapa nih, ayo bantu kami untuk menangani COVID ini, bantu kami bla 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 gitu. Bahkan kan maksudnya even kita juga banyak yang lulusan-lulusan baru gitu ya, lulusan-lulusan yang bener-bener fresh grad banget, belum pernah punya pengalaman nanganin COVID, belum pernah punya pengalaman bekerja di rumah sakit, itu juga langsung kita ambil dan itu kita ya udah training secara cepat bagaimana. Dan ya jujur gue merasa bahwa teman-teman yang baru ini benar-benar harus kayak sorry to say banyak yang dikarbitin gitu ya. Mungkin kan kalau kami tuh nakes itu ya, mau dokter, perawat, apapun itu ya, semua kan talentanya itu growing by experience gitu. Sejujurnya kan ya, growing by experience. Sedangkan kan experience mereka kayak terpaksa harus cepet. Lo harus belajar dengan cepat, tek ya. Itu bayangin lo, mereka harus biasanya, gue kasih contoh. Untuk pegang ICU, untuk pegang lo bisa menangani pasien-pasien di ICU, itu lo harus punya pelatihan khusus. Gitu. Biasanya lo akan punya kayak 2-3 tahun pengalaman dulu, itu kayak di gawat daruratnya atau di bangsal terlebih dahulu, supaya itu habis itu lo pelatihan terlebih dahulu, baru lo pegang pasien-pasien ICU. Gitu ya. Karena lo akan punya skill khusus, lo harus punya pelatihan khusus lah. Gitu. But now, bisa? Enggak. Siapapun yang bisa, kita akan cabut, kita akan latih secara cepat, lo tanganin. Banyak sekarang lulusan-lulusan baru terpaksa mereka yang artinya nggak tahu apa-apa, ya udah langsung kita lemparin, masukin ke dalam ICU untuk tanganin tuh pasien-pasien. Karena ICU itu kan butuh penanganan yang lebih gitu kan. Terpaksa mereka harus belajar dengan lebih cepat gitu dan itu luar biasa banget. Maksud gue ya, gue apresiasi bahwa para nakes yang baru-baru ini kayak ya udah gue belajar. Mereka juga udah mencurahkan gitu loh, udah mencurahkan seluruh jiwa raganya untuk belajar lebih, untuk nanganin demi kalian loh. Sama ini Sa, mungkin nggak kalau kalian ngambil mahasiswa dari disiplin lain selain kedokteran untuk jadi sukarelawan? Buat nanganin apa dulu? Buat jadi sukarelawan. Tapi punya sih. Jadi fun fact nih. Jadi kemarin kan kita kan lagi kehabisan oksigen itu ya. Oksigen kan lagi heboh banget nih ya. Lagi hype lah ya, lagi booming nih. Nah, kita ada sukarelawan hanya untuk ngangkatin tabung gas oksigen. Serius. Gitu. Jadi ada banyak orang-orang yang kadang ini juga kadang-kadang bikin gue terenyuh ya. Kalau yang emang bener-bener willing tuh untuk bantu ya, ada tuh gue cukup amazed sih, ada salah satu orang ya, dia keluarganya pasien gitu ya,
Saat itu pasien itu juga ada di IGD gue gitu ya. Terus ya memang sudah mendapatkan penanganan tapi memang belum dapat kamar karena juga memang harus nunggu, ngantri dan segala macam. Dan dia tahu kita kehabisan oksigen gitu ya. Terus petugas kita kan, karena kan gue juga understaff ya. Staff-staff umum gue juga understaff gitu. Jadi kita biasanya ngangkut tabung gas oksigen kita sendiri gitu. Begitu dia ngelihat petugas oksigen, maksudnya petugas sarpras atau petugas umum gue yang kayak lagi ngangkut-ngangkutin terus lagi iket-iket tabung gas oksigen, dan itu dia secara kayak nggak tahu ya, secara refleks dia bantuin ngangkat gitu. Kayak gue kayak, oh ya bagus lah, terima kasih ya Pak gitu. Kayak oh ya udah bagus sih. Kadang-kadang ya ada orang, kadang-kadang gimana ya, mungkin di antara 10 orang yang marah-marah gitu, seenggaknya sih ada satu orang yang nice yang bisa ngomong thank you. Ya, you've done your best and it is okay. Ada satu aja yang ngomong kayak gitu. Buat gue ya, buat kita para nakes tuh kayak thanks God, man. Thanks God. Thanks lu udah ngerti. Which Yang is, seharusnya kebalikan ya, 9 orang yang ngomong gitu harusnya. ya, gitu. Tapi ini kan kebanyakan kita ya digoblok-goblokin, di gitu ya, gitu-gitu. Dan itu justru membuat kita tambah lelah, tambah stres gitu ya. Dan ujung-ujungnya tuh banyak dokter-dokter yang relawan atau para nakes lah ya, para nakes relawan itu banyak yang apa gue resign aja ya. Banyak loh yang udah curhat ke gue dan mereka bilang, dok, kayaknya saya nggak tahan deh. Saya mungkin menangani pasien sulit, saya nggak masalah. Saya bisa belajar, dok. Saya bisa melakukan yang terbaik. Tapi kayaknya mental saya nggak bisa untuk menghadapi caci maki setiap hari. Judgmental setiap hari. Kayaknya saya nggak sanggup, dok. Gitu. Itu loh, dan itu orang-orang itu gue konseling loh. Gue konselingin terus supaya maksudnya gini, gue udah nggak punya orang, coy. Kalau gue harus kehilangan lu, akan lebih tinggi lagi beban kita gitu loh. Dan gue selalu bilang, teman-teman ya, kita jangan nyerah gitu. Lu boleh capek, lu boleh nangis, lu boleh guling-guling, tapi lu jangan nyerah. Karena orang-orang ini bergantungnya sama kita. Kalau bukan kita, mau siapa lagi? Gitu. Dan nggak apa-apa, gue selalu bilang, jangan fokus pada yang negatifnya, jangan fokus yang sama caci maki kita, tapi fokus sama yang terima kasih ke kita. Fokuslah sama yang terima kasih. Ya makanya begitu ada satu thank you aja, itu rasanya tuh, thanks God. You already understand gitu. Thanks God gitu. Dan itu bahkan memang ada keluarga pasien yang bahkan pasiennya itu sebenarnya sudah meninggal di kami. Tapi dia malah bilang, terima kasih ya teman-teman sudah melakukan yang terbaik untuk ayah saya. Terus dia kirimin, waktu kemarin tuh dia kirimin paket ke kita. Itu malah kasih kita sumbangan gitu. Waktu kemarin tuh ada memang yang seperti itu. Dan itu kayak, ini pasiennya meninggal loh. Gitu. Itu justru malah membuat kita para nakes jadi merasa bersalah. Bersalah dalam arti kata, gila ini kita harus melakukan lebih baik nih. Justru itu memacu kita, memacu semangat kita supaya, oh, gue harus belajar lebih baik, gue harus mencoba lebih baik supaya gue bisa menangani pasien lebih baik lagi. Karena ada orang-orang yang kayak gitu. Ya, tapi kalau kalian terus neken-nekenin kita, ya, terus nggak mau ngelihat sisi lain dari kita, ya mau gimana? Nah, teman-teman, masih mau denger dong ocehan gue selanjutnya kayak apa kan? Dan masih banyak banget yang mesti gue ocehin ke kalian, dan informasi ini wajib banget kalian dengerin. Ya, jadi jangan lupa di-subscribe channel ini, Journal Voice. Ya, jangan lupa di-comment, di-like, di-share, supaya semua orang itu tahu tentang informasi ini. Dan kita nggak akan berhenti sampai di sini aja. Jangan lupa bell-nya juga dinyalain supaya setiap ada ocehan-ocehan baru gue, kalian bisa pantengin terus. Oke? See you in the next podcast!